Alhamdulillah kami bisa berkunjung di sini Pak Juri. Terima kasih Pak. Satu kehormatan ya. Satu kehormatan bagi saya diundang di sini gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast MAN 1 Karanganyar. Pada kesempatan kali ini kami kehadiran tamu podcast kami, Bapak Siwiono. Beliau adalah Wakil Kepala Bidang Kurikulum MAN 1 Karanganyar. Pada hari ini akan disampaikan teknis pelaksanaan ujian madrasah yang akan dihadapi oleh siswa-siswi MAN 1 Karanganyar ke depan. Untuk itu kepada Bapak Siwono kami mohon Pak untuk penjelasan teknis dan dasar pelaksanaan ujian madrasah tahun 2022 ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Zuhri dan semua pemirsa podcast Madrasah MAN 1 Karanganyar yang berbahagia. Alhamdulillah kami bisa berkunjung di sini Pak Zuhri. Terima kasih Pak. Satu kehormatan ya. Satu kehormatan bagi saya diundang di sini gitu ya. Dan pada kesempatan ini perlu kami sampaikan Pak Yuri, dan ini juga menjadi agenda kita bersama gitu ya, tentang penyelenggaraan ujian madrasah, khususnya di Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar. Nah, bahwa berdasarkan keputusan Dirjen Pendis ini sudah keluar nih, Dirjen Pendis nomor 455 tahun 2022 tentang prosedur operasional standar atau POS UM ya di tahun ini. Ini yang menjadi landasan kita ya, menjadi pijakan kita di dalam penyelenggaraan ujian madrasah. Gitu. Dan di sana disebutkan salah satunya bahwa ujian madrasah ini untuk mengukur capaian gitu ya. Jadi capaian kompetensi peserta didik ya, apa yang sudah diajarkan selama di madrasah ini gitu. Dan juga disebutkan bahwa penyelenggara ujian madrasah ya, itu adalah masing-masing madrasah. Jadi penyelenggara madrasah itu masing-masing madrasah ya, terutama yang sudah terakreditasi gitu. Itu memang berhak untuk menyelenggarakan ujian madrasah. Nah, kemudian di Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar ini untuk ujian madrasah ini sudah kita mulai sebenarnya. Ya. Sudah kita mulai dari tanggal 7 kemarin ya. Di tanggal 7 sampai dengan tanggal 14 itu adalah untuk penilaian akhir tahun ya. Kemudian ujian secara praktek ya, atau ujian praktek ini masih berjalan ini. Ya, masih berjalan dari tanggal 14 sampai nanti tanggal 19. Selang 1 hari kemarin ya. Karena berkaitan dengan ulang tahun madrasah. Memang kita hargai ya. Karena ini adalah hari kita, gawe kita bersama ya. MAN punya gawe. MAN punya gawe, kita hormati gitu. Nah, kemudian untuk ujian tertulisnya Pak, itu nanti kita akan mulai dari tanggal 21 ya, sampai dengan tanggal 29 Maret gitu. Nah, dan tambah satu lagi karena kita punya program unggulan keterampilan, ya, punya unggulan keterampilan
Maka khusus untuk siswa-siswa keterampilan, Iya. siswa-siswa jurusan keterampilan, program keterampilan, ini ada ujian khusus ya, ujian khusus siswa keterampilan. Itu pelaksanaannya tanggal 30 dan 31 Maret. Nah, ini ya untuk tanggal-tanggal penting. Iya. Ya, tanggal-tanggal penting kita. Gitu, Pak. Oh, okay. Nah, yang pertama terkait dengan ujian madrasah terlebih dahulu Pak Siwi. Mereka piranti apa yang perlu disiapkan siswa, kemudian pakai aplikasi apa yang bisa menjamin pelaksanaan ujian madrasah ini berjalan lancar dan aman, begitu Pak? Oke, ya. Berkaitan dengan piranti ya maupun perangkat-perangkat apa yang dipakai gitu ya. Sekali lagi ini kita punya 3 jenis ya. Iya. 3 jenis ujian ini gitu ya. Iya. 3 jenis ujian. Yaitu yang pertama adalah ujian portofolio. Iya. Ya, ini untuk mata pelajaran pendalaman minat ya. Ada ekonomi pendalaman minat, kemudian kimia pendalaman minat, fisika pendalaman minat. Ini dalam bentuk portofolio. Oke. Ya, kemudian ada yang ujian dalam bentuk ujian praktek seperti tadi saya sampaikan. Gitu. Itu untuk mata pelajaran seni budaya, kemudian PKBU, ya, kemudian penjaskes ya, karena ini berkaitan dengan fisik motorik mereka gitu ya, supaya juga fisik motoriknya itu terukur ya, terukur kompetensinya. Juga keagamaan ya, ada fikih ibadah, kemudian Quran gitu ya, pengetahuan mereka tentang Quran, baik itu tahsinnya, tahfidnya ya, ini kita uji secara praktek. Nah, sementara untuk mata pelajaran yang lainnya, ya ini kita pengujiannya dalam ujian tulis, Pak. Gitu ya. Itu tadi yang saya sampaikan bahwa mulai tanggal 21 ya, sampai dengan tanggal 29 itu adalah untuk ujian tertulisnya, begitu. Nah, untuk ujian tertulis, ini memang kita menggunakan modanya ya, atau moda ujiannya adalah berbasis CBT ya, berbasis komputer gitu, ya, atau gadget. Ya. Lebih spesifiknya adalah gadget ya, atau HP ya, ataupun perangkat digital yang lainnya. Boleh bisa pakai tablet juga boleh ya, laptop juga bisa gitu ya. Nah, ini yang moda ujian dalam bentuk CBT atau computer based test gitu ya. Gitu. Ini untuk modanya. Nah, sedangkan kita perlu ya saat ini apalagi gadget gitu ya, anak-anak mungkin pegangan HP ini kan tiap hari gitu ya, saya yakin gitu ya, mereka juga selalu belajar maupun mengerjakan tugas gitu ya, dengan gadgetnya gitu. Maka ini sudah satu hal yang lumrah biasa lumrah biasa, apalagi untuk anak-anak sekarang gitu ya, ini setiap hari pegangannya itu. Nah, berkaitan dengan ujian Pak, ya, kita kan butuh ya bahwa ujian ini dilaksanakan dengan mengukur kemampuan betul gitu ya. Iya betul. Ya gitu ya. Kadang kita kan bermain HP ya, kayak iso turunan, gitu kan? Kayak iso turunan nih, kayak iso browsing, gitu ya. Itu perlu catatan Pak. Nah, gitu kan? Ini kendala kan? Iya betul. Nah, ini kan kendala. Nah, maka kita dari madrasah ini menyiapkan satu sistem tersendiri ya, untuk pelaksanaan ujian tertulisnya ini. Dari tim kami, tim IT ya, ini sudah mempersiapkan ya, satu exam browser ya, dalam exam browser ya. Jadi satu namanya exam browser sudah sampai versi 2.1 Mas ya. Sudah versi 2.1 ya, exam browser 2.1 MAN 1 Karanganyar.
Ini khusus Pak. Ya, Iya, untuk khusus. kita. Nah, dengan itu ya, dengan adanya exam browser ini membatasi sebenarnya sih. Iya. Membatasi seluruh akses gadget ini. Jadi hanya bisa digunakan untuk mengerjakan ujian itu Ujian saja. aja. Tidak bisa multitasking ya. Ya, Nah. betul ya. Maka multitaskingnya ini memang kita batasi. Oh iya. Nah, sehingga kekhawatiran ya atau apa ya yang mungkin saat ini mungkin kita pikirkan mungkin kayak anak mangku Bisa browsing. bisa browsing ya, Ah. gimana kan gitu ya. Maka ini sudah kita atasi ya. Kita carikan solusinya ya dengan menggunakan exam browser ini gitu. Gitu. Oke. Nah, itu kan masih terkendala di gadget ya. Tetapi gadget itu kan ada sesuatu hal yang menyertai, Pak. Misalkan ya kayak kuota, paket, kayak gitu kan. Nah, ini kan perlu sinyal yang kuat atau kenyamanan siswa dalam mengakses supaya dalam menjawab atau membuka soal ini juga lancar, terbaca. Itu bagaimana Pak Siwi? Ya. Untuk sinyal Iya. ya, ini saya kok masih yakin ya, karena iya. selama ini saya pun juga mengajar itu setiap hari, bahkan wajib pakai gadget itu karena saya ngajarnya informatika dan mereka saya lihat ya HP anak-anak itu juga sudah Bagus-bagus. ya udah bagus lah, ada gurunya kalah gitu ya. Iya. Nah, dan berkaitan dengan sinyal kuota ya untuk pelaksanaan di ujian kita ya, ini platformnya adalah platformnya miliknya Google gitu ya. Dan itu sebenarnya ya kalau kita bisa ambil itu dengan kuota belajar pun Iya. itu sebenarnya sudah mencukupi sebenarnya Oh gitu iya. dengan kuota belajar Kuota pun belajar ya. bisa. Bisa. Dan kita lihat anak-anak kalau saya tidak menemukan gitu. Iya. Jadi saya yakin bahwa anak-anak sudah persiapkan itu ya. Nah, tapi juga perlu antisipasi. Pada ya semuanya ya, baik anak-anak secara mandiri, kita dari madrasah gitu ya. Meskipun kita juga sudah ada wifi Iya, ya. betul. Sudah ada wifi di madrasah ya. Tapi anak-anak saya harapkan tetap ya kayak tadi lah ya, antisipasi untuk Ya, dirinya mengantisipasi sendiri untuk amannya gitu ya. untuk amannya gitu ya. Betul. Karena kan kalau wifi yang pakai banyak kan juga airnya juga lemot juga gitu. Ya, itu satu kendala. Nah, itu kan kendalanya gitu. Ya, Nah, demi amannya gitu maksudnya kan ya. Maka amannya ya monggo lah siswa siapkan juga ya untuk backupnya itu adalah ya paket data masing-masing gitu. Oke. Nah, ini pesan-pesan Bapak untuk pelaksanaan ujian madrasah besok apa Pak? Pertama anak-anak sekalian, ya, siswa-siswa kami dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar kelas 12 tahun ini gitu ya, bahwa kalian adalah anak-anak kami gitu ya. Selama 3 tahun ini belajar dengan kami di Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar gitu ya. Meskipun dengan berbagai dinamika gitu ya, dengan berbagai dinamika gitu ya. Dulu juga di masa pandemi dan sebagainya. Nah, ini satu kondisi yang ya keseluruhan seperti itu dirasakan semua orang gitu ya. Nah, maka kami berharap ya bahwa seberapapun ya, ilmu yang sudah kalian dapatkan, ilmu yang sudah diberikan juga oleh Bapak Ibu guru dengan berbagai metode, ya, baik itu secara langsung ya, kemarin kan sempat tuh awal-awal tahun itu kan sudah cuma PJJ ya, itu ya juga PJJ ya, dengan berbagai platform yang kita siapkan ya, e-learning, kemudian
classroom, Classroom. ya. Dan alhamdulillah ya di akhir-akhir ini Iya. ya, kita sudah bisa kembali PTM, Iya. ya, PTM meskipun masih terbatas, tapi Iya. ini sudah satu kemajuan, gitu ya. Maka kami berharap kepada anak sekalian ya untuk bisa mengamalkan ilmu yang tidak didapat. Iya. Gitu ya. Kemudian juga berkaitan dengan ujian ini, ya, saya berpesan bahwa ini adalah ujian madrasah, Iya. ya, dan ini adalah ujian bagi kalian semuanya Mm-mm. menentukan kelulusan, ya, menentukan kelulusan kalian semuanya. Ya, maka bisa monggo ya, bisa dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Betul, betul. Ya, baik itu materi, Iya. ya, mental juga gitu ya. Juga mungkin tadi apa sih gadgetnya atau apalah ya, sarana-sarananya ini. Tolong ini dipersiapkan sehingga nanti dalam pelaksanaannya ya ini kita lebih siap lah ya, Iya. lebih siap sehingga nanti di pelaksanaan itu akan berjalan dengan baik gitu. Oke. Gitu. Oke, nah pemirsa, tolong catat tanggal pentingnya. Tanggal 21 sampai 29 pelaksanaan ujian madrasah. Adapun tekniknya ada portofolio, kemudian praktek dan ujian tertulis. Jadi tolong perhatikan betul kriteria dari tes yang sudah terjadwal, tentunya jadwal sudah diberikan oleh pihak kurikulum. Kemudian bagi siswa keterampilan tanggal 30 dan 31 ini merupakan ujian keterampilan, jadi jangan lupa untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian. Sekali lagi, perhatikan dan persiapkan gadget kalian, kemudian untuk backup supaya sinyal lancar dan tidak berkendala, perlu di backup dengan data. Ya, oke, begitu ya Pak Siwi ya. Ya. Oke. Pak Siwi, terima kasih sekali atas kerawahannya pada kesempatan kali ini. Semoga ini menjadi pencerahan dan untuk anak-anak kita semua dalam menghadapi ujian madrasah besok. Dan dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat.